Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa wafiqna amalan maqbula, amma ba'du. Wajib kita bersyukur dan segala puji kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang luar biasa. Di antara nikmat itu adalah kita dijadikan hamba Allah yang beriman, dan mulai semenjak maghrib tadi kita sudah start melaksanakan berbagai macam ibadah, diawali dengan sholat maghrib tentunya, dilanjutkan dengan membaca surah Al-Kahfi, dan masih berlanjut dengan insya Allah akan kita bersama melanjutkan dengan kajian tafsir Al-Quran. Mudah-mudahan aktivitas kita semuanya mulai dari semenjak maghrib tadi sampai saat ini dicatat sebagai amal ibadah, amal solih yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau bersabda, "Man qara'a suratal kahfi fi yaumil jum'ati adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atain." Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, dalam sebagian Pak Ustadz, tolong dibuka lagi, Pak Ustadz. Siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat atau pada malam Jumat, maka orang tersebut tadi adalah Allah alahu minan nur. Allah akan menyinari untuknya ma bainal jum'atain, di antara dua Jumat. Bagi orang yang cerdas mendengar hadis ini tentunya bisa memahami bahwa yang dimaksud dengan cahaya yang Allah berikan itu adalah cahaya yang ada dalam hati dan pikiran. Bukan cahaya yang lahiriah seperti terangnya lampu, bukan. Akan tetapi cahaya yang Allah titipkan bagi orang yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat atau pada malam Jumat, sampai nanti Jumat yang akan datang. Allah akan menyinari untuknya di antara dua Jumat. Allah alahu minan nur ma bainal jum'atain. Kita sejenak renungkan, manusia itu di dalam hidup, ujian dan cobaannya itu sifatnya dadakan. Kalau kita ujian di sekolah, di kampus, dan lain sebagainya bisa diprediksi. Akan tetapi ujian dalam hidup itu sifatnya mendadak dan tiba-tiba, seringkali tak terduga dan diprediksi. Nah, untuk menyelesaikan ujian tersebut, kalau kita nggak dapat bocoran, nggak dapat petunjuk, gelagapan, dan kadang-kadang kita mengambil satu tindakan atau merespon dengan jawaban yang salah. Kata Ki Haji Abdullah Gimnastiar, ulama tokoh kesayangan kita khususnya warga Bandung, warga Jawa Barat, bahwa bukan ujiannya yang salah, akan tetapi adalah cara orangnya salah mensikapi ujian. Kenapa salah mensikapi ujian? Karena dia tidak punya modal ilmu. Nah, di sini siapa yang membaca surah Al-Kahfi nanti sepekan yang akan datang sampai Jumat yang akan datang, apapun problemnya, insya Allah akan mampu menyelesaikan ujian itu dengan baik. Karena apa? Karena Allah dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyinari untuknya. Sinar dalam maksud di sini adalah bukan sinar yang kasat mata, akan tetapi adalah nurun fil qalbi, cahaya di dalam hati. Mana yang harus aku tempuh? Belok kanan, lurus, atau belok kiri? Mana yang harus aku tempuh? Pilihan A atau pilihan B? Itu nanti akan diberikan cahaya yang akan mampu kita melihat jawaban-jawaban atas berbagai persoalan hidup yang kita hadapi sampai sepekan yang akan datang. Saya tanya, sudah selesai baca Al-Kahfinya ya, Mbak Adam ya? Sudah. Alhamdulillah. Berarti sudah ngantongin jawaban. Jadi santai aja, enjoy aja.
kita harus enjoy, kita harus pede dengan jaminan Allah, pede dengan jaminan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemarin saya ngaji, katanya Ustadz Joko, siapa yang membaca surah Al-Kahfi, Allah akan memberikan sinar untuknya di antara 2 Jumat, yakni Jumat sekarang dan Jumat yang akan datang. Apapun yang akan terjadi sepekan yang akan datang, aku serahkan kepada Allah karena jawabannya adalah dari Allah. Jadi menapaki, menjalani sepekan yang akan datang itu dengan penuh percaya diri. Bahasa Inggrisnya percaya diri itu apa? Confidence. Ya, Abah Adam, very very confident. Ini kira-kira Abah Adam, para ambu, menyaksikan wajahnya Ustadz Joko penuh confident apa ngeper kan kayak itu. Coba Yes, saya absolutely confident. Very confident. Itu kenapa? Saya ya itu tadi, confident atau enggak confident itu bukan karena apa, tapi karena konsumsi yang kita dapatkan ke dalam hati itu senantiasa percaya kepada Allah, senantiasa yakin terhadap janji Allah, senantiasa mengikuti petunjuk Rasulullah, dan itu enggak bakalan meleset. Kalau kita tidak mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, confident-nya itu sifatnya temporer. Tapi kalau orang yang beriman kepada Allah itu senantiasa confident. Maka dari itu Ambu Cici, mohon disimak Ambu Cici. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu mereka tidak punya rasa takut dan rasa sedih. Artinya sedih itu wajar tapi sifatnya temporer. Sebentar aja sedihnya, tidak selama-lamanya itu sedih. Enggak. Jadi ciri-ciri wali Allah itu wajahnya enak untuk dipandang. Kenapa? Karena kesedihannya dikit. Yang banyak itu adalah sumringahnya. Kalau sudah sumringah itu bahasa Ambu Ciciknya very very confident. Confident terhadap apa? Confident terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Bisa diterima? Bisa. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, itu mukadimahnya. Jadi yang baca surah Al-Kahfi harus confident sepekan yang akan datang. Harus confident. Kalau enggak confident itu enggak pas, harus confident. Katanya Ustadz Joko, kalau sudah baca surah Al-Kahfi sepekan yang akan datang, kita akan ibaratnya itu menyelesaikan ujian itu cum laude. Apa, Mbak Cici? Cum laude. Sertifikat Nah, alhamdulillah, kurang lebih demikian Abah Adam, mukaddimah ya kan? Mukaddimah. Ada yang baru di tempatnya Pak Ustadz. Kursinya. Kelihatannya kayak kursi dekan aja, padahal barusan itu. Jeli. Padahal Abah Adam barusan kan hujan deres nih. Ada agak sedikit tampias dan bocor, daripada nanti ganggu ketika live siaran langsung ya kan, gua pindahin aja nih di apa namanya ya ruang belajar saya ini. Kurang lebih demikian ya. Para ambu aja seneng suasana yang baru, masa Ustadz Joko nggak boleh suasana yang baru? Kurang lebih demikian, biar nggak monoton, Alhamdulillah. Baik, para ambu, qari'ah kita pada malam hari ini adalah Ambu Tunggul Winarni. Insyaallah beliau sudah hadir, sudah bergabung bersama kita. Kita awali dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini mendapatkan ridho dan pahala ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Ya Allah, di wilayah perumahan kami dan beberapa tempat turun hujan, dan ini adalah malam Jumat. Siapa yang berdoa pada malam Jumat lebih-lebih diiringi turunnya hujan, Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa doa itu akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kabulkan doa kami ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Dipersilahkan kepada Ambu Winarni untuk membaca surah An-Nisa ayat 102 sampai ayat yang ke-105. Monggo, silahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Joko dan juga Abah Ambu semuanya. Mohon maaf saya masuk ke Al-Sunnah untuk belajar dan ini sebetulnya saya belum confident Ustadz. Tapi saya berusaha mencoba dan mudah-mudahan dilancarkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, 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 amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah. Fa aqamta lahumus sholata falatakuta ifatum minhum ma'aka walattahudu aslihatahum Wal ya'khudhu wal ya ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum fa'idha sajadu falyakunu min waraikum walatati ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'kudu hidrahum falyusallu ma'aka wal ya'khudu hidrahum wa aslihatahum wattalladina kafaru law ta'tuluna an aslihatikum lau tafulu fa takfuluna an aslihatikum ba amati atikum fayamiluna alaikum mailatan wahidah wala junaha alaikum in kana bikum adam mimma torin au kuntum marado ang tadau aslihatakum wa junuh hitrakum innallaha a'adda lil kafirina adaban muhina wa idza qadaitumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum fa'idat maqtangatum fa'aqimus sholah innas sholata kanat alam mu'mina kitaban mawquta wala tahidu fit ibtiga ilhum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ya'lamun fatarjuna minallahi ma la yarjun wa kanallahu aliman hakimah inna anjalna
kitab ilaikal kitab bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wala taqul lil khainina qasima. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa barakallahu lana. Mudah-mudahan Ambu Winarni yang telah berusaha membaca Al-Quran sama-sama masih belajar seperti saya, kita semuanya yang membaca dan yang mendengar mendapatkan ridho dan rahmat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya ingin memberikan satu tanggapan. Ilmu itu menurut para ulama, definisi dari ilmu itu adalah ma'rifatus syai' ala ma huwa alaih, yaitu mengetahui sesuatu sesuai dengan kenyataan. Maksudnya apa? Dari pernyataan saya ini, kadang kita menerima informasi itu nggak balance. Nggak balance kenapa? Orang belajar Al-Quran ditakut-takuti dengan nanti kalau salah hurufnya, panjang pendeknya nggak pas, itu nanti merubah makna. Kalau merubah makna nanti berdosa. Itu nggak balance. Artinya padahal pahala-pahala yang menerangkan tentang keutamaan belajar Al-Quran itu banyak. Nah, ini kadang-kadang para ustadz pengajar Al-Quran itu nggak proporsional. Bagi pemula udah ditakut-takutin dengan hadis-hadis yang ganas-ganas kan, kayak gitu, hadis yang dosisnya tinggi-tinggi, ya nggak ada yang belajar. Nah, saya aja juga demikian, Ambu Winarni, belajar bicara di hadapan orang-orang yang sudah punya pengetahuan, apalagi pengetahuannya banyak. Tapi bagaimana? Saya mensiasati perasaan saya, hati saya itu, saya tidak akan ngajar jamaah azumiyah, tapi niat saya adalah berbagi pengetahuan, menyampaikan pengetahuan yang Allah titipkan kepada saya. Sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat. Nah, maka dari itu moto dari azumiyah itu adalah menjalin silaturahim dan ngaji bersama, mencari ilmu bersama. Itu. Jadi kita itu, kata Imam Ghazali, manusia itu akan melakukan apa yang diketahui. Ya'malul insan bima ya'lam. Manusia itu akan melakukan apa yang diketahui. Kalau yang masuk dalam hati kita itu hanya hadis-hadis ibarat motor itu, Ambu Winarni, gas dan rem, dominan remnya terus, itu lama-kelamaan orang itu nggak bakalan jalan karena sebab takut. Mau naik pesawat takut jatuh, ya kan? Mau naik kereta takut tabrakan. Mau naik mobil ya sama aja takut tabrakan. Mau jalan kaki takut disamber sama, ya terus gimana kan kayak gitu. Semua itu ada resikonya. Nah, resiko kalau orang belajar itu diampuni oleh Allah, dimaafkan oleh Allah, plusnya adalah mendapatkan pahala kesulitan membaca Al-Quran dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu plus yang pertama. Mau plus yang selanjutnya apa enggak nih, Ambu Winarni? Mau. Nah, ya kan? Plus yang selanjutnya, logikanya itu demikian. Orang makan itu pasti idealnya laparnya hilang. Kalau laparnya hilang, datang apa? Kenyang. Nah, demikian juga orang belajar. Orang belajar itu pasti dapat ilmu. Akan tetapi kadang pinter itu tidak Allah berikan sekaligus. Tidak Allah berikan kepada orangnya. Yang penting dia sudah belajar menggugurkan kewajiban. Pinternya kapan dibagi? Kadang untuk anaknya. Kalau bukan untuk anaknya, untuk cucunya. Tuh. Imam Al-Ghazali yang bergelar Hujjatul Islam, katanya nih, kata para pakar, kan ada tuh sepeda apa? Gazelle. Tahu kan? Sepeda ontel yang merek Gazelle. Itu katanya yang merancang pertama kali itu adalah Imam Al-Ghazali. Jadi kata Imam Ghazali, sepeda Gazelle. Ya, Ambu Winarni tinggal di mana nih? Di Antapani, Bandung. Bandung, ya kan? Iya. Pasti dulu kalau orang tua itu orang-orang tua zaman dulu kan
di antara prestisnya itu kalau punya sepeda Gazelle, itu sepeda ontel yang sekarang nilainya sudah tinggi banget tuh. Nah, itu kan bikinan Belanda. Nah, ternyata perancang pertama kali sepeda Gazelle itu adalah Imam Al-Ghazali. Gara-gara umat Islam kurang, katakanlah, tidak bikin hak paten, akhirnya orang-orang Eropa itu kan belajar di Andalusia Spanyol itu masa zaman keemasan. Akhirnya yang berkenaan dengan ilmu dunia dikonsumsi oleh orang-orang Eropa. Akhirnya apa? Dipaten jadi sepeda Gazelle. Jadi namanya itu agak-agak dirubah. Aslinya itu Ghazali. Nah, kata itu Imam Ghazali itu Ambu Winarni. Ya. Orang tuanya itu cuman pemintal benang di di pelabuhan. Dan kata sekarang itu kuli panggul, ya, pemintal benang. Jadi kalau ada yang namanya pemintal benang, pekerjaan kayak apa sih? Pekerjaan kasar kan? Akan tetapi beliau itu kalau ada majelis taklim senantiasa hadir dari satu tempat ke tempat yang lain. Sambil di ujung usianya beliau berdoa. Saking pinginnya punya ilmu, saking inginnya katakanlah menambah wawasan, pada gilirannya sunnatullah orang tua itu kalau belajar ya tetap sulit untuk pintar seperti anak-anak yang masih kecil, mengukir di atas belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu, belajar di waktu tua bagaikan mengukir di atas pasir lah. Sekarang kasih tahu nanti setelah kajian Zoom-nya tadi apa yang disampaikan Ustaz Joko, pokoknya bagus dah, pokoknya lucu kan, ya apanya itu, nah, kurang lebih demikian. Akan tetapi kebesaran Allah, berdoa seperti ini, ya Allah, aku tahu bahwa hambamu ini aku sudah di penghujung usia, tak mampu lagi untuk belajar. Ya Allah, dengan kebesaran-Mu jadikanlah di antara keturunanku adalah orang-orang yang mengajar kebaikan, mengajar agama bagi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Doanya dikabulkan. Seorang tukang pekerja kasar hanya bermodal cinta ngaji dan cinta ulama, anaknya itu dijadikan seorang ulama besar di kurun abad 5 Hijriah. Jadi Imam Ghazali itu lahir 550, lahir 505, wafat tahun berapa itu? 450 Hijriah, wafat 505. Jadi usia Imam Ghazali itu cuma 55 tahun. Itu Imam Al-Ghazali. Kenapa? Senantiasa kalau dapat hasil itu ya pengen hadiah lah, ngasih hadiah kepada ulama yang lagi ngajar. Jadi sekali lagi jangan putus harapan. Kita ngaji sekarang, walaupun kita nggak pintar, yakinlah Allah akan ngasih pahala pintar itu untuk anak cucu kita. Harus demikian. Logikanya adalah dalil akalnya, dalil logikanya. Orang kalau makan nggak usah nyari kenyang, kalau laparnya hilang pasti kenyang. Demikian juga orang kerja itu idealnya adalah dapat duit. Kalau kerjanya benar. Kalau orang belajar dengan hati yang tulus ikhlas karena Allah, pasti akan dapat pintar. Pertanyaannya, kok nggak pintar-pintar sampai saat ini Ustadz? Bukan untuk Anda. Kalau Anda sekarang kira-kira pintar kok belum pantas. Untuk anak cucu Anda, karena lebih pantas untuk dikasih pintarnya. Kurang lebih demikian Abu Winarni. Jadi harus senantiasa confident. Kita itu sudah on the right track. Di jalan yang lurus, di jalan yang benar, nggak pede. Sementara di luar sono, orang berbuat salah, malah pede. Itu kan keliru namanya. Orang Yahudi itu berbuat salah dan durhaka kepada Allah, pede. Nah, kenapa kita yang dalam kebaikan nggak pede? Nah, itu yang harus dipertanyakan. Pede aja. Salah kan ada gurunya, akan dibenerin. Nah, ini cara berpikirnya demikian. Kurang lebih demikian, Abu Winarni. Terima kasih. Terima kasih, Pak Ustadz. Ya. Kalau soal sepeda Gazelle, tanyanya sama Goeser. Goeser di sini ada Pak Lukardono sama Mbak Cecep. Wah, itu ada komunitas. Coba Pak Lukardono di unmute. Ya.
Di unmute apa itu yang Gazelle udah tahu itu sepeda ontel itu? Jadi Gazelle itu sepeda yang dipakai oleh komunitas yang orang-orang dulu. Jadi pakaiannya pun pakaian dibikin kayak orang-orang dulu, seperti polkah gitu. Polkah itu topi zaman dulu orang dulu. Iya, yang toh, iya. Biasanya kalau itu yang apa, sepeda sekarang itu Pak Ustadz, sepeda sekarang itu MTB yang untuk naik gunung, terus sepeda road bike. Pak Cecep tuh sepedanya road bike, sepeda balap. Itu yang ngajarin saya gue itu Pak Cecep. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi itu harus digalakkan untuk para goizer-goizer itu apa? Jadi kalau sudah seperti para ambu dan para ini jangan macam-macam main futsal ya. Saya kasih tahu jangan macam-macam main futsal. Jadi mainnya itu goes-goesan aja deh. Bersepeda. Insya Allah menyehatkan dan sesuai dengan kondisi usianya. Jangan macam-macam main tenis lantai, tenis lapangan atau yang berat-berat. Selesai nanti. Goeser itu saya setuju itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, saya masih main tenis. Masya Allah. Tenis apaan tuh Abah Hoyan? Lapangan. Seminggu saya sekali. basketball aja. Abah Hoyan, saya itu kemarin bilang sama salah satu jamaah masjid, saya seumur-umur itu pengen banget main tenis lapangan. Seumur hidup belum pernah pegang raketnya, cuma di toko raket. Ini kapan-kapan saya mau berkunjung ke Bogor ke Abah Hoyan, kapan kita jadwalkan untuk main tenis lapangan. Hebat. Tapi mainnya main tua, jadi kalau nggak dapat yang salah bukan pemainnya, bolanya nggak nyamperin. Benar, cocok itu. Ya Allah, itu statement cerdas. Kalau nggak dapat bola, bukan bola kitanya yang nggak pintar, bolanya yang nggak pas. Kira-kira akan demikian. Alhamdulillahirabbil alamin. Hebat. Ambu Imas, sehat ya Ambu Imas? Iya Pak Ustadz. Sehat. Alhamdulillah. Ini nggak mau dibuka karena gerah ini di luar, jadi nggak bisa pakai AC. Nggak apa-apa. Ini saya sebelum masuk kita ke kajian tafsir, inilah nasib orang yang sendirian ditinggal istri. Kenapa? Bikinin air putih. Cuman air putih, masya Allah. Ternyata sendiri itu. Saya juga maaf Pak Ustadz nyumput. Silakan nyeruput. Nyumput sembunyi. Ya Allah. Belum selesai. Enggak apa-apa. Ustaz baru sebentar aja ditinggal istri udah repot ya Pak. Masya Allah. Baru sekarang aku rasakan tak punya istri, rasanya kesepian. Masya Allah. Astagfirullah. Nasib. Ya Jadi angka 1 ya Pak Ustadz ya. Ya Allah. Alhamdulillah. Makan sendiri. Wah, benar itu. Baik, sebelum masuk ke kajian tafsirnya Ambu Ratna Vimala, mohon bersabar Ambu Ratna, saya mohon izin untuk minum terlebih dahulu. Alhamdulillah. Silakan para Ambu minum terlebih dahulu. Aduh, saya minumnya orange juice gimana ya? Alhamdulillah. Ngabibita kalau kata Sunda, ngabibita Pak Ustadz. Alhamdulillah. Baik, kita masuk ke kajian tafsirnya. Ayat kita adalah ayat 153 sampai ayat 157. Topik atau temanya adalah tentang sabar dan sholat sebagai solusi terhadap menghadapi setiap ujian dan cobaan. Ini menarik nih. Ayatnya menarik. Baik, Ambu Ratna Vimala, udah siap? Insya Allah sudah. Alhamdulillah, ini adalah ibunda kita, saudari kita yang istimewa, hamba Allah yang mempunyai kelebihan tunanetra. Kenapa Ustadz Joko memberikan tunanetra itu kata-kata kelebihan? Karena beliau tidak pernah melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita
menyikapi segala sesuatu itu dengan pengetahuan yang banyak, kekurangan itu menjadi satu kelebihan, ya kan? Kekurangan itu bisa menjadi satu kelebihan. Baik, kalau demikian Ambu Ratna Vimala, tolong ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina. Ya ayyuhalladzina. Wahai orang-orang. Wahai orang-orang. Baik, sampai di sini saya ingin menyampaikan sedikit tentang kata ya ayyuha. Ya itu adalah kata untuk memanggil. Kata untuk memanggil. Ha itu adalah untuk perhatian. Jadi yang namanya ya ayyuha itu adalah kalimat nida. Nida itu kalimat untuk memanggil. Yang namanya panggilan itu definisinya adalah tolabul iqbal, mencari perhatian. Misalnya nih, Abah Lukardono yang lagi katakanlah menghadap berpaling dari saya, kemudian saya panggil, ya Abah Lukardono. Kemudian beliau berpaling menghadap ke saya. Itu namanya makna daripada panggilan. Panggilan adalah mencari perhatian. Nah, awal ayat 153 ini diawali dengan kalimat panggilan. Yang namanya panggilan itu menuntut perhatian. Baik. Yang dipanggil adalah orang-orang, kita lanjut Ambu Ratna, amanu. Amanu. Yang mereka beriman. Yang mereka beriman. Baik. Iman itu adalah amal hati. Amal apa, Ambu Ratna? Amal hati. Amal hati. Iman itu amalun qalbiyun mahalluhu sadru. Iman itu amal atau pekerjaan hati yang tempatnya itu di dada. Fa'idha istaqarra. Ini saya jelaskan tafsirnya. Apabila iman itu menetap dalam hati, maka dinamakan akidah. Dinamakan apa? Akidah. Jadi iman seseorang itu kadang naik, kadang turun. Jadi dalam hadis itu dijelaskan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa naik, bisa turun. Yazidu bitta'ah, akan bertambah ketika kita taat. Sebaliknya wayang kusu bil maksiyah, dan iman itu kadarnya akan turun ketika kita durhaka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, keyakinan setiap orang itu mungkin berubah-ubah. Keyakinan seseorang itu mungkin berubah-ubah. Kalau masih berubah-ubah, berarti itu belum namanya akidah, belum apa? Belum akidah. Belum akidah. Ya sebatas percaya. Oh, sekarang percaya ada corona, besok lagi nggak percaya. Sekarang percaya adanya A, sekarang nggak percaya. Berarti itu belum dinamakan akidah. Nah, akidah itu kalau sudah bersemayam ke dalam hati. Kalau hal-hal yang bersifat duniawi itu berubah-ubah. Hal-hal yang bersifat duniawi itu berubah-ubah. Saya kasih contoh seperti ini. Abah Lukardono, halo? Siap. Baik, nanti untuk membantu Ambu Ratna bisa saya sampaikan. Zaman baheula sebelum adanya online, jual beli online, pandangan umum manusia, pandangan umum orang-orang kalau punya lahan di pinggir jalan strategis terus dibuat satu bangunan untuk usaha, kira-kira prosentasenya itu berhasil apa enggak? Berhasil. Itu di atas kertas demikian. Ternyata sekarang banyak dibuka online yang namanya perusahaan seperti Giant dan segala macam mal-mal pada gulung tikar. Kenapa? Karena ada online. Berarti pandangan manusia terhadap dunia itu tidak pasti dan berubah-ubah. Nah, kalau keyakinannya nggak berubah-ubah bagaimana? Ya keyakinan yang dalam Al-Quran. Wahai manusia, kalian itu diciptakan dari yang namanya
tanah. Setelah itu kalian menjadi manusia dari bayi, terus dari bayi dewasa, setelah dewasa menjadi orang tua, setelah menjadi orang tua akhirnya menjadi tua, setelah tua nanti pikun, setelah pikun nanti game over. Itu pasti utah. Game over itu. Jadi itu pasti, pengetahuan pasti dari Al-Qur'an itu sifatnya pasti. Dari bayi, terus kemudian anak-anak, dewasa, dan seterusnya, pada gilirannya adalah syuyukho, yakni menjadi kakek-kakek dan nenek-nenek. Setelah jadi kakek-kakek dan nenek-nenek, kira-kira kembali ke masa muda atau menghadap kepada Allah. Menghadap kepada Allah. Dan itu adalah harus kita tanamkan akidah. Harus kita tanamkan akidah. Maka dari itu mohon ini dicermati. Di dalam Al-Quran itu, Abah Lukardono, saya tanya, ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah itu lebih banyak mana? Makkiyah kali ya. Makkiyah. Makkiyah itu isinya kan keimanan. Makkiyah itu isinya keimanan. Artinya apa? Kita sebagai orang beriman, jangan terlalu pikiran dan kemampuan kita itu kita alokasikan untuk dunia. Kenapa? Dunia ini akan habis. Dunia ini akan kita tinggal. Secukupnya adalah berpikir tentang dunia. Akan tetapi tujuan besar, bahasa Inggrisnya apa tuh tujuan besar kira-kira itu? Apa itu? Goal. Big goal. Iya, itu. Tujuan besarnya itu adalah akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu adalah lebih utama daripada dunia. Khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Nah, saya merenungkan baca tafsir kenapa surah Makkiyah itu lebih banyak daripada surah Madaniyah. Kenapa masalah dunia cari rezeki itu nggak begitu dibahas di dalam Al-Quran. Nah terus saya mikir-mikir, kita nggak minta rezeki, itu dikasih rezeki apa enggak? Kita nggak minta rezeki sama Allah. Ayo. Dikasih. Lah kenapa? Kenapa? Allah itu Ar-Razzaq. Allah itu yang maha pemberi rizki. Kita minta, nggak minta, tetap dikasih rizki. Bahkan orang yang durhaka kepada Allah pun dikasih rizki. Maka dari itu orientasi kita, pola pikir kita itu harus wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Bergegaslah kalian kepada ampunan Allah dan surga. Jadi pikirannya itu jangan hanya satu kapling atau dua kapling. Jadi kaplingnya itu kita mencari kapling surga. Jadi berpikirnya itu tujuannya adalah the big apa Pak Adam? Tujuan besarnya itu loh. Bahasa Inggrisnya apa kira-kira yang keren itu? The big goal. Ultimate goal. Kok angel banget itu. Alhamdulillah nanti ditulis. Ditulis apa Adam? Ditulis. Buat saya ceramah biar agak keren gitu ya kan. Jadi pikiran kita itu harus tertuju kepada sesuatu yang besar. Jangan kita dianugerahi sesuatu yang besar, mikir yang ecek-ecek. Itu enggak. Tapi ini bergegaslah kalian kepada ampunan Allah dan surga. Yang luasnya itu adalah seluas langit dan bumi. Nah, itu cara berpikir orang beriman itu tidak hanya sekapling, dua kapling, akan tetapi adalah tujuan besarnya adalah menggapai maghfirah Allah dan surga. The big goal, keren. Ali Imran. Ali Imran, kalau mau tahu Ambu Ratna jangan pindah, nanti kita teruskan. Ini buat Abah dan para jamaah Azmi aja. Ambu Ratna Vimala tetap nanti kita lanjutkan. Saya hanya ingin tunjukkan surah Ali Imran. Silakan dibuka surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayat 133. Surah Ali Imran ayat 133. Wasari'u. Iya, wasari'u. Ayat 133. Baik, Abah Adam. Gerangan siapa yang berkenan baca? Lukardono aja. Ya,
Apa Lukardono? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Allah. Coba dibaca artinya. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Wah, itu orientasi kita itu adalah surga. The big goal. Ini saya sampaikan, kita itu kadang-kadang ya namanya manusia wajar lah. Hidup di dunia, manusia diciptakan juga dari unsur yang bersifat materi tanah. Wajar kalau kita cenderung, condong, senang terhadap sesuatu yang bersifat materi. Akan tetapi kita kan orang yang beriman dan berusaha bertakwa. Silahkan mencintai dunia, akan tetapi sewajarnya, secukupnya. Akan tetapi lebih dari itu adalah orientasi kita, wawasan kita, kemampuan yang Allah berikan kepada kita, goalnya adalah akhirat, goalnya adalah ridho Allah dan surga. Ini demikian. Maka dari itu ada penjelasan ulama seperti ini. Kita nggak minta rezeki, dikasih rezeki. Sampai ketika kita dalam kandungan ibu, itu kita ditransfer makanannya itu lewat tali pusar. Nah, ketika lahir, ya kan, tali pusarnya itu kan putus. Terus dikasih apa, Abah Lukardono? Para jamaah. Susu. Dikasih dua. Coba bayangkan. Satu diputus, dikasih dua. Nanti setelah disapi, yang tadinya cuma susu doang, terus ada serelak lah, ada roti lah, ada apa. Ayo coba bayangkan. Apalagi kalau kita keluar dari dunia ke alam barzah, bagi orang yang beriman, kira-kira aja, kita nggak tahu juga. Kira-kira fasilitas kita itu bisa dibayangkan banyaknya kayak apa tuh, apa? Ayo. Tak terbatas. Maka kuburan bagi orang yang beriman itu raudhatun min riyadil jannah, adalah taman dari bagian taman-taman surga. Sampai di sini boleh break dulu, saya minum. Apa Lukardono, apa Adam? Silakan. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cuman air putih harus disyukuri. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nggak ada yang bikinin kopi. Sedih. Ya Allah, ya Karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya sedihnya sebentar aja, Pak Cecep. Bentar aja. Baik, kita kembali ke surah Al-Baqarah ayat yang ke-153. Ambu Fimala, Ambu Ratna. Kita lanjut, kita ulang lagi. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Baik, tadi iman itu amal apa? Amal hati. Hati. Iman itu adalah amal hati. Kalau iman itu kan kepercayaan. Kalau kepercayaan itu sudah menetap, dinamakan akidah. Apa? Akidah. Kalau sudah akidah itu nggak bakalan terlepas. Nah, akidah kita adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus setelah dipanggil, diminta untuk perhatian, pasti akan diberikan perintah larangan atau perintah perbuatan. Setiap panggilan ya ayyuhalladzina amanu dalam Al-Qur'an itu akan disusul dengan perintah Allah, baik perintah perbuatan atau perintah larangan. Di sini perintahnya adalah ista'inu.
mintalah kalian pertolongan. Mintalah kalian pertolongan. Kepada Allah. Kepada Allah. Bisobri. Bisobri. Dengan perantara. Dengan perantara. Sabar. Sabar. Wassolati. Wassolati. Dan sholat. Dan sholat. Innallaha. Innallaha. Sungguh Allah. Sungguh Allah. Ma'as-sabirin. Ma'as-sabirin. Bersama orang-orang yang sabar. Bersama orang-orang yang sabar. Alhamdulillah. Sekarang saya minta ada jamaah dari Azumiyah untuk seperti Abah Lukardono tadi diskusi bersama saya. Abah Adam, silakan ditunjuk siapa? Berdiskusi ya. Ya, artinya untuk biar enak. Kalau gitu yang Ambu apa Abah? Abah aja kalau Ya. diskusi mah sama Abah Oyan, adakah? Ya. Baik. Abah Oyan. Ada, tapi jangan yang berat-berat. Enggak. Ini hanya sebatas tanya jawab aja lah. Untuk mencerna ayat ini saya butuh lawan bicara agar kita gampang untuk mencerna. Saya ingin bertanya kepada Abah Oyan. Kalimat ista'inu, mintalah kalian pertolongan, logikanya adalah kalau saya kemampuannya mengangkat beban itu hanya 50 kilo, sementara ada di hadapan saya 70 kilogram, itu tentunya saya tidak mampu. Nah, ketika saya tidak mampu, solusinya gimana, Abah Oyan? Ya, meminta pertolongan kepada Allah. Nah, minta pertolongan. Kata minta pertolongan itu memberikan pemahaman apa yang kita laksanakan itu adalah karena di luar dari kemampuan manusia. Kata mintalah pertolongan itu memberikan makna bahwa apa yang kita hadapi itu di luar dari kemampuan kita. Nah, itu kalau kita berikan contoh, kita tarik kepada kehidupan contoh-contoh duniawi. Nah, di sini tentunya masalah-masalah yang kita hadapi itu bermacam-macam, berat, kompleks. Maka dari itu, agar hati kita punya kemampuan untuk menyelesaikan satu ujian dan persoalan, kita harus minta tolong. Kalau minta tolong sama manusia, sami mawon. Sami mawon itu bahasa Inggrisnya apa, Pak Hoyan? Same. Ya kan? Ya, manusia itu sama aja punya problem. Kita juga punya problem. Nah, sementara yang menyelesaikan problem itu adalah yang maha memberikan masalah dan sekaligus memberikan solusinya. Minta tolong kepada Allah dengan cara apa? Bisobri, dengan cara bersabar. Nah, di antara definisi sabar yang baru saya temukan, ini saya mengutip dari kitabnya Profesor Dr. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Munir. Itu di antara definisi sabar, saya banyak punya definisi sabar macam-macam. Ternyata di sini saya temukan definisi sabar yang belum saya dengar dan layak untuk kita kaji. Apa definisi sabar itu? Di antaranya, ini mohon dicatat, jangan sampai nggak dicatat. Penting banget ini. Sabar di sini adalah tautinun nafsi ala ihtimalil makarih. Sabar adalah mempersiapkan jiwa. Tulis para abah, para ambu, mempersiapkan jiwa untuk menanggung hal-hal yang tidak disukai. Mempersiapkan jiwa untuk menanggung hal-hal yang tidak disukai. Mohon diulangi, Abah Hoyan.
Sabar adalah memperkuat jiwa untuk menanggung hal-hal yang tidak kita sukai. Saya kasih contoh yang keseharian. Contoh, kita itu saya kira Abah Oyan juga nggak berbeda dengan Ustadz Joko. Kita itu punya saudara. Saudaranya macam-macam. Ada yang menyenangkan, ada yang sangat menyenangkan, ada yang biasa-biasa aja, ada yang kurang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan, sama dengan menjengkelkan. Ya kan, Abah Udam ya? Abah Oyan? Ya kan? Contoh ya, kita itu katakanlah punya saudara, dia itu sering minjem duit, ya kan? Sering minjem duit, bahasanya minjem. Akan tetapi mau dikembalikan, belum dikembalikan udah minjem lagi. Minjem lagi. Nah, minjemnya sih nggak banyak. Nah, kalau minjem terus, kita itu sebenarnya mampu minjemin, akan tetapi kan nggak senang tuh. Benar apa enggak? Kita Bisa juga. Ya, misalnya ada sesuatu yang nggak kita sukai, akan tetapi sebenarnya kita mampu untuk menanggungnya, membawanya itu mampu, tapi nggak disukai oleh jiwa. Karena kenapa? Tidak menyenangkan. Nah, sabar yang dimaksud di sini adalah mempersiapkan diri, mempersiapkan jiwa, psikologi kita untuk menghadapi hal-hal yang tidak disukai oleh jiwa. Padahal kita mampu. Logikanya, mohon maaf nih. Mohon maaf Abah Oyan, saya kasih pertanyaan para ambu juga. Sholat itu secara logika berat di jiwa atau berat pada pekerjaannya? Coba. Pada jiwa. Berat di jiwa. Iya kan? Banyak orang mampu mengangkat barbel. Ya kan? Ketika di gym itu sekarang kan lagi marak gym. Banyak mampu mengangkat barbel. Akan tetapi ketika azan subuh nggak mampu untuk mengangkat selimut. Ngangkat bulu mata. Apalagi itu. Coba bayangkan. Padahal kerjaannya sholat kan cuma ngangkat tangan. Benar apa enggak nih? Betul. Ngangkat tangan, terus ruku dan segala macam. Ternyata hal-hal yang dibebankan oleh Allah itu kebanyakan adalah tidak mengenakkan bagi jiwa, bukan pada pekerjaannya. Nah, besok-besok jiwa harus kita kalahkan dengan akal kita. Contohnya apa? Sholat itu kan gampang. Sholat itu capeknya kan nggak capek, malah sehat. Dapat udara pagi, terus kerjaannya paling cuma ngangkat tangan. Ternyata menurut ilmu kedokteran modern, sholat itu akan menjadikan orang itu tambah sehat dan lebih sehat lagi. Saya harus sholat. Nah, logika itu harus mengkontrol jiwa, mengkontrol nafsu. Jangan sampai nafsu dikontrol oleh jangan sampai akal dikontrol oleh nafsunya. Itu yang dimaksud dengan tautinun nafsi ala ihtimalil makarih. Apa tadi definisi yang saya sampaikan, Abah Oyan? Mempersiapkan jiwa untuk bisa menanggung hal-hal yang tidak disukai oleh jiwa. Nah, hal-hal yang tidak disukai, bukan tidak dimampui, ya kan? Kita mampu, tak senang. Nah, itu kan problemnya demikian. Dalam banyak hal. Ini contoh Abah Oyan ya. Ini belak-belakan aja nih. Saya itu kan anak didik saya, ada anak yatim, ada anak duafa. Ada anak yang ngaji di tempat saya, yang saya ngajar itu, ya kan, lebih dari 3 tahun, 4 tahun. Jangankan, maaf nih, bukan apa-apa lah. Bukan kita berharap kepada orang tuanya, enggak sama sekali, insya Allah. Rizki itu dari Allah, saya dimudahkan. Orang tuanya jangankan ngasih hadiah sama saya, ketemu sama saya pamitan aja enggak, menyerahkan anaknya enggak. Udah 4 tahun jalan. Ini di sini kira-kira jengkel atau gedek apa enggak tuh Abah Oyan, ya kan? Padahal kita kalau punya rezeki itu senantiasa berbagi. Itu kan harus melawan hawa nafsu. Kadang-kadang
kalian itu anaknya manusia apa anaknya bebek sih kayak gitu. Kadang-kadang saya guyon kayak itu. Kalau anak manusia kenapa ngaji ngeloyor aja tanpa pamit kayak gitu. Anaknya manusia apa anaknya bebek kalian kayak gitu. Ya kadang-kadang saya mengeluarkan kata-kata seperti itu agar apa? Orang tuanya itu perhatian. Lah orang tuanya kan juga di sekitar sini. Pamitan kayak datang ke rumah kayak. Ternyata saya pikir-pikir iya ya, untuk mendapatkan ridho dari Allah itu ternyata nggak gampang. Diuji. Saya ngasih kan nggak rugi toko. Ente ngajar dia kan juga nggak rugi toko. Kadang-kadang. Tapi di sini kan kita manusia, Abah Huyan. Digoda oleh Allah. Digoda oleh Allah. Tapi ternyata seiring dengan saya maksa-maksa sampai hilang gedeknya. Jadi saya senang sekarang itu. Coba bayangkan, yang tadinya sebel jadi senang. Jadi senang. Itu ternyata kalau pulang itu cium tangan sama saya. Kadang kalau saya pulang dari masjid, kitab saya itu dibawain, ditentengin itu. Masya Allah, ini anak yang saya nggak senang. Ternyata begitu perhatian sama saya. Besok-besok jangan-jangan yang menuntun menyelamatkan saya di akhirat dan nuntun mudah-mudahan di neraka. Jangan-jangan anak yang saya anak nggak senengin ini. Ayo coba bayangkan. Ayo coba bayangkan. Seperti itu kan? Ini dalam kehidupan, kadang kita diuji oleh sesuatu yang tidak menyenangkan, tapi sesuatu yang tidak menyenangkan, hakikatnya kita mampu. Dan kalau kita ikhlas memaksa terus, yakinlah itu akan menjadi wasilah kita diselamatkan dan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Ya, ini sabar itu adalah mempersiapkan jiwa untuk menanggung sesuatu atau hal-hal yang tidak disukai oleh jiwa. Bukan tidak dimampui oleh diri, akan tetapi tidak disukai. Harus perlu digarisbawahi antara tidak disukai dan dimampui. Seperti sholat tadi. Semua orang bisa sholat dan mampu sholat, akan tetapi menghadapi godaan untuk sholat itu berat di jiwa. Berat di jiwa. Bukan diberat pada pekerjaannya. Sampai di sini bisa diterima para ambu. Bisa. Ini kalau Abah Oyan itu nanti bisa dikembangkan itu. Abah Oyan? Iya, siap. Nanti saya nitip materi ini disampaikan ke kultum di masjid-masjid mana kan kayak gitu ya. Tolong ini disampaikan. Ini insya Allah istimewa ini tafsirnya ini. Akan tetapi ngomong-ngomong saya juga gerah juga nih tenggorokan. Nyeruput dulu air putih. Alhamdulillah, masya Allah air putih juga. Alhamdulillah. Mas Naji bisa bikin susu? Ya, bikin susu ya. Alhamdulillah. Ini ada anak yang paling gede nggak ikut pulang kampung. Jadi saya minta untuk bikin susu untuk ayahnya nih. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik. Kita lanjut Abah Oyan ya. Baik. Apa namanya? Tadi diskusi kita agar tafsir kita itu mungkin pakai metodologi yang lain daripada yang lain. Jadi ada tanya jawab, ada diskusi, ada dua pihak sehingga nanti bisa mencerna, memudahkan pemahaman. Baik. Ustadz, boleh 3 pihak? Boleh, sangat boleh. Ya, saya mau bangunin yang lagi ketiduran, namanya Abu Erni Sule. Abu Erni. Bu Erni, benar-benar tidur. Sudah bismika Allahumma. Yang mana Ya udah berdua aja sama Mbak Yan, maka ya silakan. Bu Erni kalau udah kebangun silakan masuk. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Pokoknya di majelis ilmu Abah Adam itu adalah dapat angin surga. Orang kalau capek banyak problem, udahlah masuk ke masjid, ke majelis zikir atau ilmu. Itu lama-kelamaan akan tidur. Tidur itu adalah nikmat dari Allah. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu baru di dunia aja ketika orang ngaji dapat nikmat nyaman untuk tidur. Tuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita akan lanjut adalah
Tadi yang perlu dicatat, digarisbawahi, sabar itu adalah mempersiapkan jiwa untuk menghadapi hal-hal yang tidak disukai, bukan tidak dimampui. Nah, tolong dibedakan. Bukan tidak dimampui, akan tetapi tidak disukai. Kalau kita sudah punya definisi ini, insya Allah nanti akan lebih mudah untuk menyelesaikan ujian-ujian dan ujian-ujian dan cobaan-cobaan. Baik. Kemudian yang saya kutip dari tafsirnya Syekh Wahbah Az-Zuhaili adalah sebagai berikut. Ini tafsirnya. Pemindahan kiblat adalah merupakan ujian bagi manusia. Kenapa? Karena mereka diuji dan mereka dibedakan mana mukmin yang sejati dan mana orang munafik yang senantiasa berdusta. Nah, pemindahan kiblat itu adalah merupakan nikmat, walaisa nikmatan, bukan satu malapetaka. Akan tetapi orang-orang yang bodoh, termasuk ahlul kitab, mereka sibuk dengan adanya pemindahan kiblat ini, mereka jadikan sebagai satu perkara atau satu kejadian untuk membuat menjadikan fitnah terhadap orang-orang yang beriman. Apalagi kalau imannya masih baru. Tuh, lihat tuh, Muhammad ketika katakanlah agamanya nggak konsisten. Kemarin menghadap ke Baitul Maqdis, sementara sekarang menghadap ke Baitullah. Maka terjadilah chaos, terjadilah kekacauan. Kalau sudah terjadi kekacauan, muncul pihak yang ketiga mengadu domba. Nah, di sini sebenarnya chipnya itu kalau kita paham Al-Quran, kita bisa katakanlah menganalisa kejadian dunia. Kita kan udah pada tahu nih, kalau Amerika itu kerjaannya jual senjata. Nah, biar senjatanya laku bagaimana? Harus ada konflik. Nah, biar ada konflik bagaimana? Wah, semacam-macam tuh. Nah, kurang lebih demikian. Ya, otaknya itu otak Yahudi bikin konflik. Nah, apa keuntungan yang didapat dari konflik tersebut? Yakni pada gilirannya emosi, setelah emosi akhirnya terjadi peperangan. Nah, terjadi peperangan itu kan tidak disukai. Nah, tidak disukai oleh jiwa. Kenapa harus ngangkat senjata? Nah, tidak ada orang yang suka berperang. Jiwa yang normal itu tidak mungkin suka bertikai. Nah, kemudian akan tetapi itu kejadian itu menjadi nikmat. Nikmat mana? Mana yang baik, mana mukmin yang sejati, mana orang Islam yang hanya di bibir saja. Kemudian di sini dijelaskan lagi, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat-ayat berikut ini bahwasannya nikmat itu qatuk taranu bil bala wa alwanil masaib. Nikmat itu, ini tadi saya baca sampai saya kasih stabilo ini, nikmat itu seringkali disertai oleh ujian dan musibah-musibah atau cobaan-cobaan. Sampai di sini setuju apa enggak kira-kira Pak Wayan? Setuju sekali. Nah, nikmat itu sering disertai dengan cobaan dan ujian-ujian. Tuh, kena banget nih ayat. Masya Allah. Nikmat itu seringkali disertai dengan cobaan dan ujian-ujian. Nah, terus di sini dilanjutkan. Nah, mohon kalau ada yang bisa nulis, ditulis saja. Nikmat itu seringkali disertai dengan ujian dan cobaan. Kemudian, akan tetapi tidak ada obat untuk menanggung musibah kecuali dengan mohon pertolongan dengan sabar dan sholat. Jadi kata-katanya itu rangkaiannya,
nikmat itu seringkali disertai dengan ujian-ujian. Dan tidak ada obat atau solusi untuk bisa menghadapi musibah kecuali dengan sabar. Nah, di sini poinnya. Kecuali dengan sabar. Dengan sabar dan sholat. Walakin la dawa'a li tahammulil musibah wa muqawamatil a'da minal musyrikin wal ahlil kitab illa bil isti'anati bis sabri. Tidak ada solusi atau obat untuk menanggung ujian dan cobaan, menghadapi musuh, menghadapi ujian hiduplah kalau bisa dikembangkan, kecuali dengan minta pertolongan kepada Allah. Caranya dengan dua hal, yaitu dengan sabar dan sholat. Tuh. Kenapa kok sabar? Fis sabri taqwiyatul iradah. Karena di dalam sabar itu memperkuat keinginan. Tulis para ambu. Dalam sabar memperkuat keinginan atau bisa cita-cita lah. Di dalam sabar itu ada kekuatan untuk memperkuat keinginan. Wa tahammulil masyaqqati watsabati 'alal masa'ibi, dan kemampuan menghadapi ujian yang besar, dan sabat itu ketetapan lah, konsistensi bahasanya sekarang itu. Wa annallaha ma'as sabirin, dan sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Masya Allah. Di antara saya terus terang Abah Oyan banyak membaca tafsir lah. Akan tetapi tafsir yang saya baca ini langsung kelihatannya mau ngaji sama jamaah Azumiyah kayak dikasih mutiara itu. Kayak dikasih mutiara untuk bekal hidup. Jadi saya ngaji pertama untuk diri saya sendiri dan saya bagi kepada jamaah Azumiyah. Abah Oyan ya. Alhamdulillah. Ini istimewa banget nih ya. Istimewa bener. Oh, ternyata sabar itu bukan kita nggak mampu, kita nggak suka. Oh iya. Berarti bagaimana caranya? Ya tetap lanjut kok. Jangan gara-gara nggak suka engkau memutuskan aktivitasmu yang baik, engkau memutuskan amalmu yang baik. Betul-betul 4 tahun baru hati saya plong nih. Hati saya plong nih Ambu Cici, Abah Lukardono. Saya punya murid yang tadinya itu saya berat untuk menerima dan boleh dikatakan kurang saya sukai atau enggak saya sukai. Kenapa? Karena tadi orang tuanya tidak pernah datang ke tempat saya. Sementara saya begitu perhatian dengan dia. Saya luangkan waktu untuk ngajar, saya luangkan waktu untuk berbagi ilmu. Bahkan kalau saya dapat rezeki ya juga saya bagi duit. Saya bagi hadiah dan segala macam. Tapi kenapa responnya seperti itu? Wah, akhirnya bergejolak tuh selama bertahun-tahun. Sekarang namanya itu dicabut, itu yang namanya tidak suka itu dicabut. Ternyata dia anak yang paling, kalau habis sholat berjamaah dia yang paling pertama cium tangan sama saya. Lupa cium tangan, saya kitabnya dibawain. Masya Allah. Terus saya jadi teringat, boleh jadi orang yang kita suka, yang tidak kita sukai, murid yang kita tidak sukai, mereka itu yang akan mengangkat dan menyelamatkan kita di hari kemudian. Ya Allah, ini benar ini. Dan saya sering seperti itu, Abah Lukardo. Ini kajiannya kajian wali ini, kajian tingkat tinggi ini. Alhamdulillah. Ya Abah Lukardono ya. Ini karena sabar itu. Karena sabar. Ini manis banget sekarang itu rasanya. Hati itu kalau nggak ada penyakit enak apa enggak? Enak. Itu enak. Ya, artinya sifat-sifat yang tercela, yang namanya manusia. Saya ngaku saya itu manusia biasa. Kadang juga nggak senang, kadang juga emosi segala macam. Tapi giliran marah itu dicabut, dengki itu dicabut, terus apalagi iri itu dicabut, berkeluh kesah itu dicabut. Hidup itu nikmat banget itu. Hidup nikmat. Apapun yang kita terima dari Allah itu bisa tersenyum. Apapun yang kita terima, air susu sekarang itu alhamdulillah itu alhamdulillah. Udah berwarna sekarang.
Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan Abah Oyan. Abah Mantap, Oyan. jadi cuci Nah, coklat. silakan. Belum. Ya Allah. Belum sempat bikin. Bagi mungkin di antara pelajaran hidup yang bisa kita dapatkan ngaji kita pada malam hari ini adalah ketika kita mengeluarkan sifat-sifat tercela seperti sombong, angkuh, terus ya semacam-macam lah, iri, dengki, malas, keluar dari jiwa kita, ternyata kita memasukkan keindahan dan kenikmatan dalam diri kita. Tuh, oh ternyata demikian. Walaupun berlimpah materi, tapi kalau banyak penyakit di hatinya, nggak bakalan senang. Demi Allah nggak bakalan senang. Ternyata orang yang bahagia itu adalah orang yang mampu menghiasi dirinya dengan sifat-sifat terpuji. Maka dalam ilmu tasawuf itu, Abah Oyan, ada 3 tahap. Ada berapa? 3 tahap. Pertama itu namanya takhalli. 3T pokoknya. Takhalli, tahalli, tajalli. Takhalli itu artinya mengosongkan jiwa. Maksudnya mengkosongkan itu bagaimana? Mengkosongkan jiwa kita, hati kita dari sifat-sifat yang tercela. Manusia kan punya potensi untuk mempunyai sifat-sifat yang negatif. Kita cabut sedikit demi sedikit. Sekarang itu pelit. Jangan pelit. Pelitnya dikurangi, dibuang dulu pelit. Taruh. Terus kemudian malas dibuang dulu. Terus sombong dibuang dulu. Terus tinggi hati dibuang dulu. Iri dibuang dulu. Nah, kalau itu sudah satu sifat ini keluar, Abah Oyan, Abah Lukardono, Ambu Cici, nanti yang datang adalah sifat positif. Ketika kita mencabut sifat negatif dari jiwa, pasti sifat positif akan masuk. Dalilnya mana? Dalilnya silahkan dibuka. Abah, siapa sekarang? Abah Adam? Sekarang Abah Ahadiat. Abah Ahadiat. Senang banyak Surah 22, surah Ya, Al-Ahzab. kenapa Abah Adam? Ya, ini surat apa? 22. Surah bukan surah Al-Ahzab. Al-Ahzab. 22 Al-Hajj. Ya, surah Al-Ahzab ayat berapa ya? Surah berapa ya? Kok lupa saya? Al-Ahzab itu. Surah 33. Terima kasih. Ya, 33. Ayat 4. Ayat 4. Mangga. Ketemu Abah Ahadiat. Alhamdulillah, anggap aja sembuh lah. Masih bisa ngomong. Alhamdulillah. ketemu. Ayat 4 aja ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi wa ma ja'ala azwajakum la'i tudohiruna minhunna ummahatikum wa ma ja'ala ad'iyakum abna'akum Zalikum qawlukum bi afwahikum wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Shadaqallahul azim. Insyaallah. Terima kasih Abah Ahadiat. Silakan dibaca terjemah satu kalimatnya itu di awal, ma ja'alallahu.
Baik, Abah Ahdiat. Ya, Abah Oyan aja deh, Abah Oyan. Nanti saya lagi cari dulu ininya apa namanya surat berapa Allah Ustaz? tidak menjadikan bagi seseorang dua ada hati Abah Ahdiat. dalam rongganya. Baik, ini cukup. Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam dadanya atau rongganya. Jadi ini hati itu kalau menampung tidak mungkin mencakup antara iman dan kekufuran dalam hati. Demikian juga orang sifat pelit dan dermawan itu tidak akan masuk ke dalam satu jiwa. Kalau sekarang dermawan, yang pelit hilang. Kalau kita mengeluarkan sifat egois, sifat sombong, yang masuk itu adalah sifat tawadhu, sifat rendah hati yang akan Allah berikan. Maka dari itu, topik sabar kita pada saat ini adalah mempersiapkan diri untuk menanggung hal-hal yang tidak disukai. Dan itu dominannya adalah pekerjaan hati. Maka dari itu, tadi saya sampaikan, prosesnya ada, kalau hati ingin baik, ada 3. Pertama, takholi. Bersihkan dulu sifat-sifat yang tercela. Setelah sifat-sifat tercela atau tidak terpuji itu kita keluarkan, yang muncul adalah tahalli. Tahalli itu adalah keindahan. Setelah sifat-sifat yang kotor itu kita keluarkan, loh sekarang ternyata kok dihiasi dengan apa? Dihiasi dengan sifat-sifat sabar, qanaah, tawakal, ridho, syukur dan segala macam. Pada gilirannya ketika sudah dihiasi dengan sifat-sifat yang terpuji itu, kemudian T yang ketiga adalah tajalli. Tajalli itu penampakan. Penampakannya itu ternyata begitu indah. Ibaratnya takholli itu cleaning. Dibersihkan dulu. Setelah dibersihkan, dihiasi. Bahasa Inggrisnya apa dihiasi itu? Dihiasi. Setelah proses cleaning baru dibersihkan dulu. Ibarat orang mau operasi sebelum didekorasi. Nah, didekorasi. Pokoknya ada rasi-rasinya lah pada bahasa tasawufnya apa? Tuh, biar keren Pak Ustaz, bahasa tasawufnya apa? Yang kedua, tahalli. Ya. Tajalli. Yang ketiga tajalli. Tahalli itu proses cleaning, dibersihkan. Kalau sudah dibersihkan baru layak untuk ditahalli, dihiasi. Kalau sudah dihiasi, halaman sebelum ditanamin itu diapain dulu? Dibersihkan dulu kan? Dibersihkan dulu, ditata, baru dihiasi. Dihiasi dengan apa? Ambu Cici, Ambu Imas? Dengan tanaman-tanaman. Dengan hal-hal yang baik. Ditanemin pohon melati, pohon mawar, terus bunga teratai, bunga apa namanya itu yang indah. Terus setelah ditanamin yang bunga anggrek. Yang T kemudian yang nampak adalah tajalli, penampakan. Penampakannya kira-kira enak apa enggak itu? Enak. Oh, gitu. Jadi lihat apa namanya Abah Oyan, pokoknya senyum terus. Walaupun nggak punya duit tetap senyum. Kalau yang mengosongkan jiwa tadi apa? Bahasa tasawufnya apa, Pak Ustaz? Takholli. Jadi pakai kho ya. Pakai kho, takholli. Yakni mengosongkan. Berarti takholi, tahalli, tajalli. Betul. Jadi kita analogikan, ini para ambu kan suka taman nih ya. Tamannya itu depan rumah halaman, sebelum bagaimana caranya nampak indah, dibersihkan dulu. Bersihkan. Setelah dibersihkan baru dihiasi. Dihiasi. Nah, hiasinya dengan apa? Dengan tanaman yang indah.
dengan tanaman yang nanti berpotensi untuk bermanfaat segala macam. Setelah beberapa waktu kemudian, setelah tahali yang nampak apa? Tajallinya itu. Kebaikan dan keindahan. Masya Allah, ketemu sama orang yang ingin butuh, kita menolong. Terus ketemu sama tetangga, kita tersenyum. Dengar azan, kita segera beribadah. Pokoknya senantiasa dihiasi dengan aktivitas-aktivitas yang indah, excellent, mengesankan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah mengesankan, di medan perang mengesankan, ketemu tetangga mengesankan, jadi tamu mengesankan, menerima tamu mengesankan, di masjid mengesankan, di pasar itu senantiasa. Pokoknya Rasulullah itu serba perfect deh. Nah, kita itu untuk menuju ya mungkin sepersekian persen dari sifat Rasulullah kan harus. Dia mengesankannya kalau ada duit aja nih. Kalau nggak ada duit, kayak gitu. Manyun. Sudahlah. Jadi bagaimana ketika kita punya duit tersenyum, nggak punya duit juga tersenyum walaupun kepaksa. Lama-kelamaan kan udah terbiasa kan kayak gitu. Ya Allah. Jadi demikian. Bagaimana kita menghiasi jiwa kita itu dengan keindahan-keindahan. Yang pada gilirannya nanti penampakannya itu akan terlihat bahagia. Akan senantiasa la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak punya rasa takut dan juga tidak punya rasa sedih. Nah, kemudian bagaimana caranya? Dimulai dari bersabar. Kalau sudah terlatih kesabaran kita, seolah-olah antara kopi ada gulanya dan nggak ada gulanya itu tetap nikmat. Ketika muda ada gulanya nikmat, ketika tua nggak ada gulanya biar nggak ngopi pahit. Iya, Bu. Nah, tuh kurang lebih Black demikian. coffee. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfi. Allah tidak akan menjadikan bagi seseorang dua hati dalam satu rongga. Hati itu tidak akan bisa menampung antara gelap dan terang. Tidak akan menampung kekufuran dan keimanan. Kalau iman bercokol, kekufuran akan hilang. Kalau di dalam hati itu ada cahaya, gelap itu akan pergi. Maka dari itu tugas kita adalah pertama apa tadi? Ambu Imas, yang pertama takholi. Mengosongkan sifat-sifat yang tercela. Proses cleaner lah, dibersihkan dulu. Kalau kita membersihkan satu sifat yang tercela, yang datang itu adalah sifat yang terpuji. Itu pasti. Kalau kita mengeluarkan sifat yang tercela, pasti yang datang adalah sifat yang terpuji. Kurang lebih demikian Ambu Ratna Fimala. Alhamdulillah. Masih bisa mendengar Ambu Ratna? Iya, masih Pak Ustadz. Alhamdulillah. Sudah masuk. Ini satu ayat kok sampai jam 9 lewat 15 ini. Kita lanjut aja nanti pada pertemuan yang akan datang. Mungkin ada yang ingin kita diskusikan, bertanya, kami persilahkan. Abah Adam? Ya, kami persilahkan siapa yang mau bertanya. Cung acung. Ada yang mau bertanya kah? Kelihatan. Oh, ini Ambulina Dahlan. Udah ngacung. Silakan, Bu Lina. Ya, Pak Ustadz, di awal kan Pak Ustadz bilang itu orang beriman cara berpikirnya orientasinya ke surga. Betul. Nah, tapi gimana kan kita kalau dalam melakukan segala sesuatu kan katanya harus ikhlas, nggak berharap apa-apa gitu. Itu gimana? Betul. Baik. Terima kasih Ambu Lina Dahlan. Pertama, pertanyaannya bagus banget nih. Sebenarnya ikhlas itu adalah logika tertinggi. Logika apa? Tertinggi. Logika tertinggi. Kita itu udah dimodalin oleh Allah semua-muanya. Semua-muanya. Bahkan ini saya kasih analogi yang mudah-mudahan bisa dicerna, analogi ilmiah. Usaha manusia untuk
mendapatkan atau mendapatkan nikmat sesuatu, kata para ulama itu cuma 1%. Berapa, Ambulina? 1%. Cuma 1%. Saya kasih contoh seperti ini. Kita setiap hari itu mengkonsumsi yang namanya makanan. Nah, taruhlah nasi lah. Kita setiap hari makan nasi. Kemudian nasi itu kita kan cuman ganti beras itu dengan kertas yang berwarna merah, namanya duit. Benar apa enggak, Ambulina? Iya. Nah, cuman itu aja usaha kita. Paling nanak nasi dimasukin rice cooker dan seterusnya. Padahal itu cuma 1%. Yang 99% itu adalah mutlak campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Padi itu dari petani. Terus yang mempersiapkan lahan juga petani. Yang punya lahan juga Allah. Terus yang namanya tumbuhan itu nggak bisa tumbuh tanpa ada sinar malaikat itu. Lalu kita nggak punya kontribusi terhadap malaikat. Maka dari itu, ketika kita beribadah dituntut untuk ikhlas, itu adalah logika yang tertinggi. Modal semua dari Allah, ya kan? Terus kita hanya disuruh untuk ikhlas, semata-mata beribadah itu maksimal, tulus, nggak usah grundel. Contoh sederhana aja, mohon maaf nih, kita kan sering ketika parkir itu ngasih tukang parkir, kalau kita bawa motor idealnya kan 2.000, kalau pakai mobil ya 5.000 lah, kadang-kadang lebih. Ketika kita pemimpin ngasih yang memberi petunjuk dengan perintah kami, ketika kita mereka meyakini ayat-ayat kami. Baik. Ketika kita memberi tukang parkir, imbal baliknya kita berharap apa? Si tukang parkir itu kan terima kasih, ya kan? Imbal baliknya tukang parkir itu kita harapkan dia bilang terima kasih. Padahal cuma ngasih 2.000. Kita nuntut dia untuk terima kasih. Lah kita udah diberi semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya wajar dong kalau kita dituntut ketika beribadah untuk ikhlas. Kenapa? Karena semuanya yang ngasih Allah Subhanahu wa taala. Modal semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai di sini ikhlas adalah logika yang tertinggi. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Karena semuanya dari Allah. Ya wajar kalau beribadah, mengabdi kepada Allah harus tulus. Kenapa? Karena kita udah dimodalin semuanya. Nafas dari Allah, kesehatan dari Allah, matahari dari Allah. Nah, saya kasih logika seperti ini. Kenapa Allah sering bersumpah dengan menggunakan makhluknya? Dengan menggunakan apa, Ambulina? Makhluknya. Contoh, wasyamsi demi matahari. Kenapa matahari itu dijadikan sumpah oleh Allah? Oleh para ulama, apabila Allah bersumpah dengan menggunakan satu ciptaannya, berarti ciptaan itu adalah istimewa dan bermanfaat bagi manusia. Coba bayangkan, seandainya Ambulina ya. Ambulina tinggal di mana? Mohon maaf. Di Jakarta, Grogol. Jakarta. Di Grogol. Mohon maaf bagi warga DKI dan sekitarnya, dalam sepekan ke depan matahari mau jeda karena apa? Disewa oleh malaikat Jibril untuk besanan dengan malaikat Mikail. Kira-kira gimana coba? Ayo. Kita itu berangkat dari rumah ke kantor. Oke, pakai kendaraan sendiri. Terus pakai mobil sendiri. Terus emangnya mata itu memang berfungsi, tapi kalau nggak ada cahaya bisa melihat apa enggak? Nggak bisa. Sementara mulai dari lahir sampai nanti kita meninggal dunia, sinar mataharinya itu bayar apa gratis itu? Gratis. Nah, coba bayangkan dari masalah matahari saja kita sudah gimana kita mau
nggak ikhlas. Sementara pekerjaan dan aktivitas kita seumur hidup itu banyak dibantu dengan sinar matahari. Seandainya kita disuruh bayar, kita pray atau nunggak, bahasa Jawanya itu ya, terlambat untuk 2-3 bulan dieksekusi sama PLN. Lah ini matahari senantiasa bersinar, tulus ikhlas untuk menyinari manusia dan segala keperluannya, dan untuk kebutuhan hidup makhluk-makhluk yang lain diberikan gratis oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu semua manusia, ente Joko, kalau mau beribadah kepada Allah harus tulus ikhlas. Kenapa? Modal semuanya adalah dari Allah. Maka pertanyaan kenapa harus ikhlas? Karena ikhlas itu adalah logika yang tertinggi. Kenapa bisa demikian? Karena kita modal semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dituntut wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintah kecuali menyembah Allah, beribadah kepadanya dengan tulus ikhlas. Pertanyaannya cerdas, cakep Ambu Lina. Mudah-mudahan ini bukan jawaban ya, hanya sekedar tanggapan aja, hanya sekedar tanggapan. Nanti mungkin ada jawaban yang lebih meyakinkan lagi nanti. Kurang lebih demikian, Abah Adam. Ya, Ambu Lina sudah puas dengan jawaban. Terima kasih. Ya. Makasih, Pak. Ini sudah larut malam karena kita mulainya jam 6:30 tadi itu. Alhamdulillah, Masya Allah. Mungkin luar biasa jemaah Zoom ya. Kalau nggak ada mungkin pertanyaan lagi, nggak ada yang langsung ya. Oke, ya kita tutup dengan doa aja Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Sebelum ditutup dengan doa, bagi para mahasiswa disertasi doktoral semuanya ini, calon doktor ini, besok saya tanya definisi sabar, terus kaitannya nanti saya tanya pokoknya. Biar apa? Catatan yang 3 poin tadi besok akan saya tanyakan. Karena itu penting untuk mempersiapkan diri kita enjoy, nyaman menghadapi ujian-ujian. Pokoknya saya tanya besok, entah Ambu Imas, Ambu Cici, Ambu Endang, pokoknya seingat saya definisinya apa. Yang pasti jangan Cici. Kurang lebih. Iya. Ini Abah Adam enjoy kelihatannya, walaupun jadi host jangan enjoy Abah Adam. Kirain aku kan jadi host nggak bakalan ditanya. Jangan demikian. Dicatat untuk mempersiapkan jiwa untuk menanggung hal-hal yang tidak disukai. 100 Pak Adam. Sabar adalah mempersiapkan jiwa untuk menghadapi hal-hal yang tidak disukai oleh jiwa. Nikmat itu seringkali disertai dengan cobaan dan ujian. Dan tidak ada solusinya dengan sabar dan sholat. Dalam sabar itu ada kekuatan, keinginan, dan kemampuan menghadapi ujian. Tuh. Nikmat disertai ujian dan cobaan. Ya. Sering Mbak Cecep. Aja tuh yang ditanya yang dengerin deh. Bagus tuh. Ya Allah. Nanti di-share. Rangkumannya di-share. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya diwakili Abah Adam. Ya. Baik, jamaah Azmiyah, para abah, para ambu, insyaallah. Dan mudah-mudahan jerih payah kita semenjak maghrib tadi sampai saat ini insya Allah akan mendapatkan ridho pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni semua dosa kami, dosa kedua orang tua kami yang sangat kami cintai ya Allah.
Ya Allah, jadikanlah kedua orang tua kami orang-orang yang Engkau berikan kebahagiaan. Ya Allah, sayangilah kedua orang tua kami sebagaimana beliau-beliau menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan ampunan kepada saudara kami, keluarga kami, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, saudara-saudara kami kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Ya Allah, yang maha mendengar segala doa, yang maha mengetahui segala sesuatu. Engkau mengetahui kekurangan kami, maka tutupilah kekurangan kami. Ya Allah, Engkau maha mengetahui apa yang kami butuhkan, berikanlah kebutuhan kami. Ya Allah, ya Arhamar Rahim, bimbinglah kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berikan manfaat terhadap sesuatu yang telah kami pelajari. Ajarkan kami ilmu yang bermanfaat bagi kami, bermanfaat bagi agama kami, bagi dunia kami, lebih-lebih untuk akhirat kami. Ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, kami yakin, seyakin-yakinnya pasti kami akan meninggalkan dunia yang fana ini untuk menghadap kepadamu. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah. Semakin dekat kami menjumpai ajal kami. Ya Allah, semakin kami berharap kepadamu memberikan kebahagiaan, persiapkan diri kami untuk lebih bahagia, lebih senang menghadap kepadamu. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, kumpulkan kami bersama hamba-hambamu yang soleh, kumpulkan kami bersama hamba-hambamu yang bertakwa, hamba-hambamu yang ikhlas, hamba-hambamu yang senantiasa bersabar dalam segala takdirmu. Ya Allah, karena Engkau berjanji innallaha ma'as-sabirin, sungguh Engkau bersama orang-orang yang sabar. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Ya Tawwab, tub alaina taubatan nasuha. Ya Allah yang maha menganugerahkan taubat, berikan kami taubatan nasuha, taubatan nasuha, taubatan nasuha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Semuanya.